Bab 49. Kembali dari misi. Melihat keduanya sudah pergi, Ketua Lan bergegas menghampiri kedua saudaranya yang terluka parah. Pisau yang sebelumnya digunakannya untuk membunuh saudara kembarnya diayunkannya ke arah mereka berdua. Ketua Tun dan Ketua Gan yang terluka parah hanya bisa menatap Ketua Lan. Mereka sendiri masih tidak mengerti kenapa Ketua Lan itu ingin membunuh para saudaranya. Saudara Lan, kenapa kamu sampai membunuh saudara Wan, dan sekarang kenapa kamu ingin membunuh kami juga? Tanya Ketua Gan. Sebenarnya aku sangat malas menjawabnya, tapi karena kalian bertanya aku akan menjawabnya agar kalian tidak mati penasaran. Tentu saja aku melakukannya karena aku ingin memimpin bandit Gunung Tengkorak seorang diri, dan harta yang sudah kita dapatkan selama ini akan menjadi milikku seorang diri, ucap Ketua Lan. Tapi kami masih saudaramu, sahut Ketua Tun. Jangankan kalian yang hanya kakak dan adikku, saudara kembar aku saja sudah kubunuh. Dunia ini sangat kejam, kekuasaan tidak pernah memandang persaudaraan, ucap Ketua Lan. Wes. Dengan gerakan cepat Ketua Lan mengayunkan pisaunya ke leher kedua saudaranya. Melihat keduanya yang sudah mati, Ketua Lan meminta bawahannya untuk membakar ketiga mayat saudaranya. Ketua Lan merasa sangat beruntung kedatangan Fusi dan Senior Yung membuat rencananya menjadi sangat lancar. Tanpa kehadiran keduanya, rencananya untuk membunuh para saudaranya pasti membutuhkan waktu yang cukup lama. Di tempat lain, Fusi dan Senior Yung yang sudah berpindah tempat bersiap melanjutkan kembali perjalanan pulang. Fusi menarik tangan seniornya karena merasa penasaran kenapa seniornya malah membawanya pergi begitu saja. Senior, panggil Fusi. Aku tahu apa yang ingin kamu tanyakan. Aku sengaja membawamu pergi agar kita tidak terlalu berlama-lama di sana. Saat ini kita tidak tahu apa yang terjadi di perguruan, ucap Senior Yung. Mendengar penjelasan seniornya, Fusi dengan cepat menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Yang dilakukan seniornya saat ini memang benar. Jika terlambat kembali mereka tidak akan tahu apa yang terjadi di perguruan. Setelah mendengar penjelasan seniornya, Fusi dan Senior Yung berlari pergi. Keduanya bergegas pergi ke arah perguruan yang masih berjarak cukup jauh dari tempat mereka saat ini berdiri. Ketua Puan yang sangat ingin mempermalukan Ketua Tang langsung mendatangi tempat pribadinya. Kedatangan Ketua Puan hanya disambut tarikan nafas panjang oleh Ketua Tang yang sudah mengetahui tujuannya dari awal. Maaf mengganggu waktumu Ketua, aku akan membawa dua muridku pergi. Aku hanya ingin bertanya apa murid Ketua ingin pergi bersamaku, atau mungkin dia belum datang saat ini, ucap Ketua Puan. Memang benar dia belum datang, sahut Ketua Tang. Lalu bagaimana? Bukankah sekarang sudah waktunya? Jika tidak pergi sekarang aku takut perguruan surgawi akan dipandang sebelah mata, walau bisa saja ketua lainnya yang mengirimkan perwakilannya, ucap Ketua Puan sambil diam-diam tersenyum penuh arti. Ketua Tang hanya diam tidak menjawab perkataan Ketua Puan, dirinya sama sekali tidak peduli dengan pertandingan itu. Saat ini Ketua Tang hanya berharap semoga Fusi bisa kembali dengan selamat. Ketua Utama, panggil Ketua Puan. Aku tidak. Ketua kami datang, ucap Senior Yung bersamaan dengan Fusi. Kalian, sahut Ketua Puan kebingungan. Ada apa? Kenapa Ketua seperti tidak menyukai kedatangan kami, ucap Fusi. Tidak, aku datang hanya untuk bertanya apa kamu akan pergi ke pertandingan persahabatan murid baru. Aku sudah mau pergi, jika kamu tidak datang sekarang kamu akan terlambat, sahut Ketua Puan. Aku pasti akan pergi, tapi aku tidak membutuhkan Ketua Puan untuk membawaku pergi karena aku akan pergi bersama ketuaku, ucap Fusi. Ketua Puan tidak senang mendengar perkataan Fusi, walau begitu dirinya tidak memiliki pilihan selain pergi sekarang, karena masih ada rencana lain yang sudah disiapkan olehnya. Kalau begitu aku pergi lebih dulu, aku menunggu kedatangan ketua utama di sana, ucap Ketua Puan yang langsung berjalan pergi. Fusi menyunggingkan bibirnya mendengar perkataan Ketua Puan. Fusi benar-benar merasa sangat kesal padanya. Setelah sebelumnya meminta muridnya mengikutinya, sekarang berani mencari masalah baru. Kalian berdua datang tepat waktu, tapi bagaimana dengan misi kalian? Tanya Ketua Tang.
Fusi langsung mengeluarkan mutiara yang berhasil didapatkannya dari kepala kalajengking api. Setelah mengeluarkannya, Fusi bergegas memberikannya ke Ketua Tang. Bagus, bagus, misi pertama kamu sukses, ucap Ketua Tang merasa sangat senang. Aku sangat yakin yang membunuh penjaga goa itu pasti kamu, sahut senior Ran yang datang dengan kedua senior lainnya. Kamu salah besar, yang membunuh kalajengking api itu bukan aku tapi Fusi, aku bahkan tidak membantunya sama sekali, roh hewan spirit di dalam tubuhnya juga tidak membantunya, ucap senior Yung. Itu bukan mustahil karena aku sendiri juga pernah melihatnya, sahut senior Ran sambil menganggukkan kepalanya. Lalu bagaimana dengan harta yang kalian dapat selama perjalanan? Tanya senior Man. Kami hanya menemukan satu saja, tapi itu milik Fusi, sahut senior Yung. Apa itu? Tanya ketiga senior serentak. Buku ini, ucap Fusi sambil mengeluarkan buku mantra pemberian pemimpin penyihir. Ketiga senior bahkan Ketua Tang merasa sangat terkejut melihat buku yang ada di tangan Fusi. Buku mantra yang dipegang Fusi bukan sembarang buku mantra, buku itu asli warisan dari leluhur penyihir. Simpan itu, jangan sampai ada yang melihatnya, jika tidak kamu akan dalam masalah besar, ucap Ketua Tang. Memangnya kenapa Ketua? Tanya Fusi. Buku mantra itu yang masih dicari sampai sekarang, para keluarga kerajaan banyak mengirim mata-mata untuk mendapatkan buku itu, jika mereka tahu buku mantra itu ada padamu kamu akan dikejar, ucap Ketua Tang. Kamu benar-benar selalu dalam masalah, pertama memiliki roh spirit naga, sekarang malah memiliki buku mantra, sahut senior Ran menggelengkan kepalanya. Di dalam hidup ini ada yang dinamakan takdir, mungkin itu memang sudah menjadi takdirnya, ucap Ketua Tang. Fusi bergegas menyimpan buku mantra kembali ke dalam cincin ruangnya. Fusi menyimpannya bukan karena takut tapi untuk menghargai Ketua Tang yang sudah mengkhawatirkannya. Sekarang kamu bersiaplah, kita akan pergi ke pertandingan persahabatan, ucap Ketua Tang sambil berjalan pergi. Baik Ketua, sahut Fusi, kamu semangat, kami yakin kamu pasti bisa memenangkan pertandingan persahabatan itu. Buat Ketua Puan merasa sangat malu karena sejak awal dia selalu ingin mencari masalah dengan Ketua Tang, ucap senior Ran setengah berbisik. Benar, kami semua mengandalkanmu, sahut senior Rax. Fusi hanya menganggukkan kepala sambil berjalan ke rumahnya. Fusi ingin lebih dulu bersiap sebelum pergi ke sana. Bab 50. Tempat pertandingan. Setelah selesai bersiap, Fusi bergegas menemui Ketua Tang yang berada di lapangan. Keempat senior yang masih berada di lapangan ingin menyemangati adik junior mereka. Aku sudah siap Ketua, ucap Fusi. Baguslah, kita bisa berangkat sekarang, sahut Ketua Tang. Semangat Fusi, kami yakin kamu pasti bisa menang, ucap senior Ran. Benar, aku akan selalu mempercayai kalau kamu pasti bisa, sahut senior Yung. Fusi tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Fusi merasa cukup senang para seniornya sangat mempercayainya dan tentu saja dirinya tidak akan mengecewakan mereka semua. Terima kasih kami sudah mempercayai aku akan berusaha sebisaku, ucap Fusi. Prok, 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 Ketua Tang yang bertepuk tangan memanggil awan putih yang biasa digunakannya untuk terbang. Walau bisa saja dirinya terbang tapi menggunakan awan terbangnya perjalanan akan lebih singkat. Fusi yang melihat kendaraan awan terbang untuk pertama kalinya merasa sangat terkejut. Fusi hanya memperhatikan di bawah melihat Ketua Tang naik ke atasnya. Apa yang kamu tunggu? Tanya Ketua Tang. Mendengar ucapan Ketua Tang, Fusi langsung melompat naik ke atas. Fusi dengan cepat mencoba membiasakan diri berdiri tegak di atas awan yang perlahan semakin tinggi dan terbang pergi. Hanya dalam beberapa detik Fusi mulai terbiasa, awan terbang yang semakin cepat malah membuat Fusi merasa sangat senang dan menikmati perjalanan. Setibanya di perguruan langit malam yang menjadi tuan rumah pertandingan persahabatan, Fusi terlihat sangat antusias. Fusi bisa merasakan kalau semua yang hadir memiliki tingkat yang lebih kuat darinya. Kenapa kamu terlihat sangat bersemangat? Tanya Ketua Tang. Ini baru pertama kalinya bagiku menghadiri pertandingan secara resmi, ucap Fusi. Ah, benar juga, aku hampir melupakan itu, sahut Ketua Tang.
Kamu tunggu aku di sini, aku akan menyapa ketua yang menjadi tuan rumah pertandingan ini, sambung Ketua Tang. Baik ketua, ucap Fusi sambil menganggukkan kepalanya. Bersamaan dengan perginya Ketua Tang, beberapa murid perguruan lain yang sudah dihasut oleh Ketua Puan menghampiri Fusi. Sebelumnya Ketua Puan mengatakan pada murid perguruan lain kalau Fusi meremehkan kemampuan mereka semua. Para murid yang tidak terima bergegas menghampiri Fusi. Salah satu murid bahkan langsung mendorong Fusi dan membuatnya hampir terjatuh. "Kenapa kalian mendorongku?" tanya Fusi sambil mengernyitkan dahinya. Kamu masih berani bertanya? Bukankah kamu meremehkan perguruan kami dan mengatakan kalau kami semua tidak lebih kuat darimu? Ucap salah satu murid. Kapan aku mengatakan itu? Aku baru saja tiba, sahut Fusi, dirinya tidak terima dituduh. Ternyata kamu hanya berani di belakang dan tidak berani mengakuinya. Tunggu saja, kami akan bekerja sama membuatmu malu, ucap murid lain yang langsung pergi setelah melihat Ketua Tang berjalan ke arah mereka. Dari kejauhan Ketua Tang sudah melihat semua yang terjadi, bahkan Ketua Tang bisa mendengar perdebatan murid perguruan lain dengan muridnya, untuk memastikan Fusi tidak lepas kendali apalagi sampai meminta roh hewan spiritnya keluar. Ketua Tang langsung berjalan menghampiri Fusi. Apa yang terjadi? Tanya Ketua Tang berpura-pura tidak tahu. Sepertinya ada yang ingin menjebakku dengan menghasut murid perguruan lain, ucap Fusi. Ha, ha. Hah, sepertinya aku bisa menebak siapa orang itu, sambung Fusi. Mengetahui siapapun orang itu dan bagaimana murid lain mencari masalah denganmu, berjanjilah untuk tidak mengeluarkan roh hewan spirit kamu, sahut Ketua Tang. Ketua, tenang saja, lagi pula aku tidak lemah sampai harus mengandalkan alang, ucap Fusi. Baguslah, kalau begitu mari kita ke depan, pertandingan akan segera dimulai, sahut Ketua Tang. Keduanya langsung berjalan ke arah tempat yang sudah disediakan oleh Ketua Perguruan Langit Abadi. Sesampainya di tempat yang sudah disediakan, Fusi bisa melihat semua murid menatap ke arahnya dengan tidak senang. Selamat datang Ketua, aku sudah menunggu kalian cukup lama, ucap Ketua Puan. Kalau begitu jangan membuat malu perguruan surgawi, bagaimanapun juga kamu masih salah satu dari ketuanya, sahut Ketua Tang. Ketua Puan langsung terdiam setelah mendengar perkataan Ketua Tang. Ketua Puan curiga Ketua Tang sudah mengetahui semua rencananya. Tentu saja kita tidak boleh mempermalukan perguruan kita, ucap Ketua Puan. Selamat datang untuk kalian semua yang bersedia hadir di perguruan kami. Sebagai tuan rumah pertandingan kali ini aku begitu bersemangat, setiap murid baru selalu membawa angin segar untuk perguruan kita semua, ucap Ketua Ranga dari Perguruan Langit Malam yang berdiri di tengah lapangan. Sebagai tuan rumah aku juga merasa sangat senang karena 5 perguruan besar lainnya sudah membawa perwakilan masing-masing. 4 perwakilan perguruan dari 2 ketua setiap perguruan sudah datang kemari untuk meramaikan, sambung Ketua Ranga. Maaf Ketua Ranga, perguruan surgawi hanya membawa 3 perwakilan karena Ketua Tang hanya menerima 1 murid tahun ini, sahut Ketua Puan dengan suara lantang. Mendengar perkataan Ketua Puan, semua ketua langsung melihat ke arah mereka. Para murid semakin tidak menyukai Fusi karena dia satu-satunya murid yang dibawa Ketua Tang. Tidak masalah perguruan surgawi membawa hanya 3 perwakilan muridnya, karena pertandingan persahabatan kali ini tidak mengandalkan tim setiap perguruan, ucap Ketua Ranga dengan cepat mencoba mengalihkan pembicaraan. Ketua Ranga sudah mengenal lama seperti apa Ketua Tang. Jika semua ketua lain terus menatapnya dan membuatnya tidak senang, dia bisa saja akan langsung pergi, dan kemungkinan terburuknya perguruan langit malam akan menjadi musuhnya. Pertandingan kali ini tidak bergantung pada tim. Semua murid yang hadir akan dikirim ke dunia ilusi tapi nyata. Siapa yang mendapatkan buruan terbanyak serta harta dan tanaman herbal berharga akan masuk ke babak selanjutnya, ucap Ketua Ranga. Tapi kalian harus mengingatnya, pertandingan ini tidak melibatkan tim yang berarti walau 1 perguruan dan 1 ketua kalian tetaplah saingan. Apa kalian semua sudah mengerti? Sambung Ketua Ranga. Mengerti, sahut semua serentak. Kalau begitu, pertandingan resmi dimulai, ucap Ketua Ranga yang langsung membuka portal menuju dunia ilusi tapi nyata.
Satu persatu murid mau masuk portal yang berada tidak jauh dari mereka. Tepat setelah semua melewati portal, Ketua Tang baru menyadari sesuatu yang mungkin saja Ketua Ranga lupa menyebutkannya. Apa kamu tidak melupakan sesuatu untuk kamu katakan pada para murid? Tanya Ketua Tang. Sepertinya tidak. Memangnya apa yang aku lupakan? Tanya Ketua Ranga balik. Kenapa kamu tidak mengatakan pada mereka semua kalau pertandingan ini tidak diizinkan saling membunuh? Ucap Ketua Tang. Dek. Seketika Ketua Ranga terdiam, tidak bisa berkata apa-apa. Bagaimana bisa dirinya melupakan perkataan yang seharusnya sangat penting itu? Kenapa? Apa Ketua Tang takut muridnya terbunuh? Tanya ketua perguruan lain. Jangan bercanda padaku. Aku malah takut murid kalian yang mati di sana. Sahut Ketua Tang sambil menyunggingkan bibirnya.